Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis nomor 869. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is simari hatta yabdua solahuha. Naha al-ba'i'a wal mubta'a muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin wa kana idza su'ila an solahiha qala hatta tadhhaba ahatuha. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan terima dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'its thimari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'its thimari, menjual buah-buahan, hatta yabdua solahuha, sehingga nyata jadinya. Naha al-ba'i'a wal mubta'a, Rasulullah melarang yang menjual dan yang membeli. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, dan di dalam satu riwayat dijelaskan, wa kana idza su'ila, adalah beliau apabila ditanya an solahiha, mengenai jadinya. Qala, beliau menjawab hatta tadhhaba ahatuha, sehingga hilang bahayanya. Hadis yang kedua, wa an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an bai'its thimar hatta tujhiya. Qila wa ma zahwuha, qala tahmaru wa tasfaru. Muttafaqun alaih, walabtu lil Bukhari. Wa an Anas bin Malikin, dan terima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, melarang, an bai'its thimar, menjual buah-buahan, hatta tuzhiya, sehingga sempurna. Qila, ditanyakan, wa ma zahwuha, apa yang dimaksud sempurnanya? Qala, beliau menjawab, tahmaru, jadi merah, wa tasfaru, jadi kuning. Muttafaqun alaih, hadis muttafaq alaih. Walabdu lil Bukhari, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Bukhari. Hadis berikutnya ini nyambung satu masalah, satu bab. Wa anhu radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il inab hatta yaswadda, wa an bai'il habbi hatta yashtadda. Rawahul khamsah.
Wa anhu dan terima darinya, radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha melarang an bai'il inabi menjual anggur hatta yaswadda sehingga hitam. Wa an bai'il habbi dan menjual biji-bijian hatta yastadda sehingga keras. Rawahul khamsah telah meriwayatkan hadis ini imam yang 5. 3 hadis ini masih dalam Kitabul Buyu. Aturan-aturan yang berkaitan dengan jual beli. Hadis yang barusan kita baca ini masuk dalam babu bai'il usul wassimar. Bab menjual pohon dan buahnya. Nah 3 hadis yang ini dijelaskan oleh Imam As-San'ani masuk dalam kategori bai'us simar. Qabla buduwi solahiha. Menjual buah-buahan sebelum jadi buah. Jadi ini babnya menjual buah-buahan sebelum jelas jadi buah. Di kita disebut apa ya? Pentil kene. Dan ini jelas-jelas dengan 3 hadis ini Rasul melarang siapapun menjual dan membeli. Jadi kalau menjualnya terlarang maka membelinya pun dilarang. Di antaranya hadis yang ini Rasul melarang buah. Apa yang disebut buah? Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami di dalam kitab Taudihul Ahkamnya di juz ketiga beliau menjelaskan as-simar huwa hamlus syajar. Yang dimaksud dengan buah-buahan itu apapun yang dihasilkan dengan satu pohon. Jadi pohon menghasilkan buah. Namanya simar. Wa huwa a'ammu mimma yuqalu. Dan yang dimaksud simar di hadis ini atau buah-buahan di hadis ini secara umum buah-buah yang biasa dimakan. Bagaimana kalau buah-buah yang tidak biasa dimakan? Tidak ada larangan. Yang dilarang di sini menjual buah ya atau membeli buah yang belum jelas jadi buah. Sekalipun nanti itu sudah keluar bahan buah. Cek orang mah pentil kan nih. Tapi buah yang baru jadi itu tidak bisa selamat dari yang namanya bahaya. Bisa jadi hama ya. Sampai tidak jadi buah atau tidak jadi matang. Itu. Nabi SAW melarang an bai'is simar untuk menjual belikan buah-buahan hatta yabdua solahuha sehingga nyata jadinya. Nah ini bahasanya yabdua solahuha. Saacan jadi benar-benar buah mah teu meunang. Itu bahasanya ya yabdua solahuha. Nyata jadi buahnya. Kalau makanan, kalau buah yang biasa dimakan, nyata jadi buahnya itu apabila apa? Apabila sudah bisa dimakan. Jadi sebelum bisa dimakan, sekalipun sudah jadi buah, maka itu tidak boleh dijual belikan. Ini hadis ini. Naha
al-bai'a wal mubta'a. Nabi melarang yang jual, yang menjual, juga Nabi melarang yang membeli. Nah lalu di hadis ini ketika ditanya Nabi mengenai nyata jadi buah itu seperti apa? Makanya tadi saya katakan selama buah itu belum bisa dimakan, ya tidak boleh dijual belikan. Kalau buah itu biasa dimakan, namanya yabdua solahuha. Makanya ketika ditanya an solahiha, mengenai nyata jadinya itu seperti apa? Hatta tazhaba ahatuha. Sehingga hilang kemungkinan rusaknya. Bagaimana kalau masih nempel di pohon lalu dibeli? Ada kemungkinan rusak gak? Sekarang dibeli, nanti besoklah dipanen. Sekarang dibeli, masih di pohon, besok dipanen. Boleh gak seperti itu? Boleh? Nih hadisnya. Hatta tadhaba ahatuha. Bagaimana kalau masih ada kemungkinan ya buah itu rusak? Sekarang dibeli, besok dipanen. Siapa tahu malam nanti kito, ini yang gak boleh. Jadi di hadis ini dijelaskan secara rinci ya. Nyata jadi buah itu seperti apa? Hatta tadhaba ahatuha, jika sudah hilang kemungkinan rusaknya. Artinya kalau dibeli saat itu ya dipanen saat itu. Gitu. Dibeli saat itu, dipanen saat itu. Artinya sudah jelas bisa diambil, bisa dimakan saat itu. Inilah makna hatta tadhaba ahatuha. Makanya Imam Abdullah bin Abdurrahman Al-Basami menjelaskan dalam kitabnya Al-Ahah. Ya. Jadi ahatu ha, bahaya buah itu. Yang dimaksud ahah hiya afatul lati tusibu az-zar'a awis samroh. Hama yang kemungkinan ya kena di pohonnya atau di buahnya. Mungkin buah nama halus. Pohonnya yang kena. Pohonnya gak apa-apa. Buahnya yang kena. Nah, itu al-afah. Hama. Ya. Jadi selama masih ada kemungkinan. Tusibu zar'a awis samroh. Patat. Lafaha auto'ibuha. Sampai pohon dan buah itu hilang. Pohonnya mati, buahnya hilang, to'ibuha atau jadi rusak. Nah, selama ada kemungkinan itu yang beli atau yang jual terlarang, tidak boleh. Nah, kemudian hadis yang kedua semakna. Sebenarnya hadis-hadis ini kalau kita baca terjemah saja sudah kita paham, tidak perlu dijelaskan sebenarnya. Karena hadis yang satu dengan hadis yang lain saling menguatkan dengan makna yang sama. Kalau tadi buah tidak boleh dijual belikan sampai nyata jadi buahnya. Nah di hadis nomor 870 ini Nabi SAW melarang orang menjual belikan buah hatta tuzhiya. Sehingga sempurna. Kalau tadi ya nyata jadi buah, sekarang sempurna jadi buah. Makanya kalau buah masih mentah, pentil kan itu tidak boleh dijual belikan, apalagi masih nempel di pohon. Kecuali kalau dimakan mentahnya seperti itu, beda.
Kalau ini dibeli mentah, nanti dipanennya sudah matang. Ini tidak boleh. Kenapa? Nabi melarang jual beli buah hatta tuzia, sehingga sempurna dulu jadi buah yang biasa dimakan. Kila ditanya Nabi mengenai tuzia ini. Sempurna teh sempurna kumaha? Begitu. Qala Nabi menjawab tahmaru wa tasfaru. Kalau buah masak bisa jadi merah atau kuning. Tahan gitu cenah baru. Artinya sudah sempurna jadi buah dan bisa dimakan. Bagaimana kalau masih hijau? Tapi memang biasa dimakan dalam keadaan seperti itu. Sah-sah saja. Yang tidak boleh itu ya, belum sempurna jadi buah, ya, belum jelas ya jadi buahnya, maka ini tidak boleh. Bahasanya tuzhiya di hadis ini, di hadis tadi ya, yabdua solahuha, nyata jadi buah, sempurna jadi buah. Bagus sekali ya Islam mengatur ya jual beli buah-buahan seperti itu. Nah sekarang nanti kalau ya nanti kalau terjadi jual beli seperti itu. Saya beli buah di pohon yang masih mentah dari si A. Nah, lalu ternyata buah itu tidak jadi buah. Jadi mentah, tiba-tiba muruluk bebeak tah. Nah gitu. Padahal saya sudah beli dari si A. Kira-kira yang menanggung kerugian siapa? Yang beli, yang jual. Yang beli, yang jual. Yang beli kan? Nah, Nabi menjelaskan, jika terjadi seperti itu maka yang jual harus mengembalikan uangnya. Nah itu. Ini ya hikmahnya. Lah nggak sih mending entong. Kalau terjadi ya jual beli seperti itu sudah sah akad jual beli. Masih mentah. Teu asah. Muruluk we beak we kabeh. Atau dengan hama. Sampai tidak jadi benar-benar jadi sempurna buahnya. Maka yang jual harus mengembalikan uangnya. Sampai Nabi menyebutkan bagaimana yang jual mengambil uang dari yang beli. Sedangkan yang dibelinya rusak. Nah ini hikmahnya. Makanya lebih baik tidak. Tunggu saja setelah sempurna jadi buah atau benar-benar jadi buah yang bisa dimakan. Nah dengan hadis di atas ini Imam As-Sun'ani menjelaskan berkaitan apa yang diutarakan oleh Imam Nawawi. Ya. Qolan Nawawi, Imam Nawawi mengatakan fihi dalilun. Maka hadis di atas ini jadi dalil limadhabil Kufiyina bagi ulama-ulama Kufah. Wa aktsaril ulama dan kebanyakan para ulama bi annahu yajuju bai'us sunbulil mustaddi, bolehnya menjual buah-buahan atau biji-bijian yang sudah keras. Dari mana? Tuzhiya, sempurna. Jadi lamun buah koneng asakna berem, nah ini tuzhiya. Atau kalau biji-bijian sudah keras. Misalkan ini ya kita beli kacang yang masih di pohon ini ya. Itu kan dipegang itu kalau masih ya lembek berarti belum bisa dijual belikan.
Kalau memang dimakannya itu dalam keadaan sudah tua. Jangan dulu. Tunggu saja nanti. Jadi keras ya. Nah, Imam Nawawi menyebutkan in kana sunbulah syairan au dzurratan. Apabila biji-bijian itu ya sahnya dijual belikan kalau sudah mengeras, di antaranya syairan berupa syair au dzurratan atau jagung. Jagung kan dipencet kempes kan nah gitu. Artinya belum sempurna jagungnya. Kecuali memang kalau dipakai atau dimanfaatkan seperti itunya. Ada jagung-jagung kecil itu yang disebut apa ya? Nah, itu kan dimakan begitu. Kecuali kalau memang dimakan sudah jadi jagung, ya dijual dalam keadaan belum jadi, ini tidak boleh. Au mimma fi makna huma, atau sebangsa keduanya. Padi juga sama. Menjual padi masih hijau, encan bener gitu. Bari dina tangkal kadeh itu. Ini tidak boleh. Jadi ini gambaran syair dengan jagung. Tentu saja apapun nanti buah-buahan, biji-bijian yang dimakan. Seperti gandum dan jagung. Hukumnya sama seperti itu. Nah, di hadis nomor 871 ini sama dengan hadis yang di atas, dua hadis yang tadi, bahwa Nabi SAW melarang menjual anggur kecuali sudah kehitam-hitaman. Dan melarang menjual biji-bijian hatta yashtadda, sehingga keras dulu. Jadi mun suuk teh mah tah geus jadi suuknya. Ya. Henteu kences keneh gitu ya. Nah, bagaimana kalau terjadi jual beli ya, transaksinya jadi nih. Ternyata yang dijual itu buah-buahan yang belum jadi buah, belum sempurna jadi buah ya. Kalau anggur belum hitam, kalau memang yang masaknya hitam. Karena kan yang hijau juga ada begitu ya. Ini Nabi menggambarkan anggur yang masaknya itu hitam. Sebelum hitam tidak dijual atau tidak dibeli. Nah, bagaimana kalau terjadi transaksi sudah jadi, ternyata buah atau biji yang dibeli tidak sempurna jadi buah, tidak sempurna jadi biji, begitu. Maka Nabi memerintahkan untuk mengembalikan uang yang ia terima. Minimal mengurangi harga. Kalau sudah jadi misalkan ini harganya 100 juta. Tapi ternyata ada hama sampai terjadi ini ya kerusakan pada buah atau biji yang sudah dibeli. Maka Nabi menyebutkan kembalikan sebahagian dihitung dari nilai kerusakan. Nah ya ini keterangan dalilnya. Ada di hadis nomor 872. Ya. Nabi SAW dijelaskan oleh sahabat Jabir, dia pernah bersabda seperti ini. Lau bi'ta min ahika samron fa'asobathu jaihatun. Kalau sudah terjadi ya seorang membeli ya buah-buahan dari sahabatnya, dari saudaranya. Pak
Fa'asobathu jaihatun, ternyata buah itu kena bahaya, kena hama, ya, sampai jadi rusak. Fala yahillu laka anta huda minhu syai', maka tidak halal bagimu mengambil uang hasil dari buah itu, karena buahnya rusak. Begitu, tidak halal kata Nabi. Sampai Nabi menyebutkan bima ta'khudh mala akhika bighairi haqqin, apa pantas kamu mengambil harta saudaramu yang bukan hak kamu? Jadi kita kan jual, tapi ketika dijual itu, transaksi itu, si buah belum jadi buah, si biji belum benar-benar jadi biji. Ternyata setelah jadi transaksi, buahnya nggak jadi buah, bijinya nggak jadi biji, begitu. Maka Nabi menyebutkan fala yahillu laka anta ta'khudha minhu syai'an, maka uang yang sudah diambil tidak berhak untuk dimiliki, kembalikan kata Nabi. Sampai Nabi menyebutkan bima ta'khudhu mala akhika bighairi haqqin, apa pantas kamu mengambil harta saudaramu tanpa hak? Kenapa tanpa hak? Karena memang buahnya tidak jadi begitu. Nah, ini agak sulit dipraktekkan di kita. Nih, yang sering terjadi di kita, orang merasa kerugian ketika sudah jadi transaksi jual beli ternyata dikembalikan. Itu rata-rata orang kerugian kan begitu. Benar kayak begitu ya? Malah ada yang mengatakan ya minta ganti rugi ya. Kenapa? Karena kan itu sudah jadi begitu. Malah jika terjadi ya sudah di DP ya, ada sudah dibayar sebagian, biasanya kalau jual beli tidak jadi, DP jadi hangus. Ini sebenarnya bukan jual beli muslim. Jadi gak ada. Dalam Islam jual beli DP hangus gak ada. Yang ada di mana ya? Yahudi. Tapi ini ditiru oleh orang-orang muslim. Di kita. Padahal Islam mengatur kalau terjadi jual beli sudah sah, ini akan sudah sah. Ada aturan dalam Islam yang disebut khiyar. Itu waktunya 3 hari. Ini kendaraan saya sudah beli. Harganya 100 juta. Ambil, ini uangnya. Nah setelah itu ada khiyar 3 hari. Itu Islam. Kalau setelah 3 hari yang jual kendaraan misalkan menyesal, jangan jadi jual beli, kembalikan saja. Misalkan ini sah. Atau yang beli sudah bayar uangnya, kendaraan sudah dibawa 3 hari ini, dengan alasan ini dan sebagainya, ya ini itu dan sebagainya. Maka kendaraan mau dikembalikan, uangnya mau diambil lagi, sah. Itu Islam. Di kita tidak berlaku ya. Sampai ada di bond saja tertulis barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu ya. Islam tidak begitu. Kenapa? Jual beli yang barokah harus tarodin. Harus tarodin. Malah kalau kalau ternyata sudah lebih dari waktu khiyar, kita legowo istilahnya, yang beli barang dari kita mau mengembalikan, terima, dan itu adalah kebaikan. Itu aturan Islam. Pak, mobil saya kemarin 2 minggu sudah dijual. Itu pas
sebelum hari raya itu mobil saya sudah dijual, yang sekarang saya pakai. Ini baru dikembalikan kemarin. Kemarin itu dikembalikan. Saya kembalikan utuh uangnya, tidak dikurangi sedikit pun. Kenapa? Dia beralasan istri saya nggak mau. Ada nggak kira-kira jual beli seperti itu di kita? Barangkali sulit sekali. Sulit dipraktekkan. Ini Islam. Karena Nabi menyebutkan siapa yang memberi kelonggaran kepada orang yang menyesal ketika transaksi jual beli, maka dia diberi keuntungan oleh Allah. Bayangkan sebelum hari Idul Adha, mobil saya dibeli. Harganya 106 juta. Baru dikembalikan kemarin. 1 hari yang lalu dikembalikan gitu. Dengan alasan istri saya nggak mau pakai mobil gede kayak gitu. Pengen mobil yang kecil begitu. Bagaimana? Ya, saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Lalu enaknya gimana? Saya bilang begitu. Ya dikembalikan. Tolong Ustadz carikan mobil kecil begitu ya. Saya ngomong seperti ini. Udah. Biar enak kembalikan mobilnya. Nih uangnya saya kembalikan utuh. Gitu. Tidak dikurangi. 100 rupiah pun tidak. Utuh. Dia ngomong seperti ini. Saya nggak enak ya Ustadz. Gitu. Dia ngomong seperti ini. Kenapa nggak enak? Karena saya sudah ikrar, kalau memang gak cocok, untuk apa dipakai? Jadi beban. Sudah kembalikan saja. Enteng saja seperti itu. Kenapa saya yakin tidak dapat dari ini, ya, tidak dapat untung dari ini, saya dijamin oleh Allah dapat keuntungan yang lain. Itu sudah meyakinkan diri saya. Sudah kembalikan. Ternyata karena dia ya merasa apa atau cena potong ganti rugi, nggak usah. Dia yang ngomong, udah Ustadz ini buat Ustadz saja 1 juta. Uang apa saya bilang begitu? Ya ini mah saya aja ngasih, pakai apa saja buat Ustadz gak masalah. Gitu. Ini halal kan begitu? Saya sudah kembalikan 106 juta kembalikan. Nah ini 1 juta buat Ustadz. Itu halal. Beda dengan saya ngomong atau kudu aya ganti rugi. Kalau 106 juta saya kembalikan misalkan 105. Itu tidak halal buat saya. Nah ini satu di antara yang mempraktekkan cara jual beli seperti itu. Ini berat sekali. Berat. Ya. Karena pernah saya beli kendaraan itu. Ya, begitu saya sudah beli ke rumah, ternyata kendaraan itu tidak nyaman. Begitu saya kembalikan 1 hari. Begitu saya ngomong kembalikan, sok mau dipotong berapa, begitu. Ternyata dia minta dikurangi 8 juta. Bayangkan 1 hari itu 8 juta. Saya pilih begini, sudah kalau satu saat ini laku mobil ini lebih rugi daripada 8 juta, lebih baik saya jual sama orang lain ketimbang dijual sama orang. Saya ngomong seperti itu. Karena saya merasakan perasaan itu kan bagaimana tidak enaknya. Nah ternyata yang beli kendaraan dari saya, bayangkan sebelum Idul Adha kemarin baru dikembalikan utuh. Tidak dipotong sepeser pun. Dan ternyata ini jadi perasaan lega. Karena saya sudah membantu seseorang dengan ya melegakan rasa penyesalannya. Kan gak enak. Ya meuli kendaraan mana nabung kudu bisa make teh pamajikanna hayo we ngabaudan gitu ya. Seperti itu kan gak enak. Terpaksa udah saya kembalikan. Nah inilah
yang diatur dalam Islam. Makanya Nabi SAW dalam hadis ini menyebutkan jika terjadi ternyata jual beli sudah sah, ya, malah ada saksinya begitu, ternyata yang dibeli itu gagal. Kalau buah busuk, ya, kena hama, ya, maka yang jual tidak berhak menerima, ya, menerima hasil jualannya. Kenapa? Karena barangnya pun rusak. Bagaimana nanti kalau barangnya itu tidak rusak semua? Ada sebagian yang bisa dimanfaatkan, tapi sebagian rusak. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan, ya, biwad'il jawaih, mengurangi harga yang sudah ACC. Ya, dijual misalnya harganya ini 10 juta. Ternyata buahnya ada yang busuk-busuk karena kena hama. Maka Nabi menyebutkan kurangi harga yang kamu terima. Dikembalikan sebagian. Inilah Islam. Dan ternyata Islam tidak hanya memandang, ya, keuntungan duniawi semata. Tapi Islam mengajarkan ada iman di balik perhitungan, ya. Ada iman. Hitungan nama rugi atuh. Bayangkan barang sudah dijual, sudah dipakai lama, harus dikembalikan, utuh rugi atuh. Secara hitungan. Tapi secara janji Nabi dan Allah kita untung. Karena kita sudah memberi keuntungan kepada yang lain. Ya, itu saja barangkali. Dengan hadis ini jelas bagi kita, ya, buah-buahan atau biji-bijian yang belum jelas jadi buah, belum jelas jadi biji, tidak boleh dijual belikan. Yang beli dan yang jual sawaun, sama-sama terlarang. Barakallah li walakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kalau ada. Terima kasih. Ustadz, sekarang itu kan jual beli itu sistemnya sudah online lah, transfer gitu ya. Ya bagaimana kalau transaksi jual beli buah-buahan tadi biasanya kan tidak ketemu antara pembeli dengan penjual. Misalkan katakanlah di Bandung sama di Palembang yang membeli dukuh gitu. Itu kan biasanya seperti itu. Nah, yang penjual minta ditransfer aja dulu. Sedangkan yang pembeli di sini kan tidak tahu dukuh di Palembang itu udah dipanen seperti apa. Masih pentil atau sudah masak atau apa. Nah itu gimana Ustaz? Terima kasih. Cukup gitu ya. Kita beli buah. Dukuh itu kan buah. Yang tadi masuk dalam simar. Kita tidak tahu dukuhnya siga kumaha. Gitu kan? Karena memang yang kita beli hanya omongan kan. Pernyataan. Dukuhnya begini. Kita percaya, beli saja. Nah, bagaimana secara hukum? Apa boleh seperti itu? Nabi menjelaskan kepada kita, ya, membeli barang yang sudah dibeli tapi belum pindah tempat terlarang. Apalagi seperti itu. Saya ulang. Kan pernah saya jelaskan, sahabat membeli minyak, ya, sekian. Belum diambil minyaknya, sudah ada yang menepuk dari belakang, sudah saya kasih untung sekian. Biar nanti minyaknya saya ambil. Nabi melarang itu. Jangan begitu.
kita beli minyak, ambil minyaknya, itu sudah jadi milik kita, baru dijual. Kita dapat untung dari milik kita. Itu Nabi. Ini lebih selamat ya, seperti itu. Tidak ada istilah goror. Itu lebih selamat. Kalau misalkan nanti ya kita beli buah dari sana, jadi kelihatan mana ini barangnya, ya dukonya seperti ini, harganya sekian, nih uangnya. Ini yang lebih selamat. Bagaimana seperti tadi? Melanggar syariat. Melanggar. Mungkin nanti kalau terjadi kerugian itu ulah diri kita. Contoh. Ya ngomong nama dukunya kio bagus ya kelasnya ini. Ternyata sudah saya bayar misalkan sudah transfer ke sana, datang teh dukuna goreng. Ah kita komplain. Ya misalnya seperti itu. Untung kalau komplainnya ditanggapi. Bagaimana kalau tidak? Ini kerugian. Kenapa? Karena jual beli seperti itu melanggar syariat. Seperti itu. Ya cukup. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai buah-buahan tadi. Sekarang ini tadi dikatakan bahwa buah yang masih pentil atau setengah atau belum matang sama sekali belum nyata bahwa itu matang, tidak boleh. Tetapi sekarang sudah ada akal-akalan dari para petani apa namanya. Buah yang setengah matang itu di ala-ala katakanlah, kemudian disuntik. Atau dikasih kimia sehingga menjadi matang. Iya. Kemudian pisang sama, belum matang di Japon, masih hijau segala macam. Kemudian diakalin, ada beberapa hari kemudian sudah matang. Ini hukumnya secara Islam bagaimana? Iya. Yang kedua ini masalah perumahan syariah. Ada beberapa kasus yang rumah belum jadi tapi DP sudah masuk, malah masih coupling gitu. Namanya rumah syariah. Tapi sampai saat ini rumah tidak dibangun. Uang tidak kembali. Ya, terima kasih Pak. Itulah syariah yang tidak bersyariah. Saya dahulukan itu jawabannya. Itulah syariah yang tidak bersyariah. Buktinya seperti itu ya. Karena memang Islam melarang itu. Enggak boleh seperti itu. Ya. Yang kedua, ini bagaimana petani ini akal-akalan lah begitu ya. Yang masih mentah ya dijadikan matang begitu dengan berbagai rekayasa. Selama ya rekayasa itu tidak membahayakan dan ternyata setelah matang itu ya lumrah saja seperti biasanya buah matang, sah-sah saja. Cuma di sana ada usaha upin. Terang upin. Nipu gitu. Ininya yang enggak boleh. Ya. Kalau buahnya kan memang jadi matang seperti itu. Enggak beda dengan yang matang seperti biasa. Enggak beda. Malah enggak membahayakan. Misalkan begitu. Tapi lain nanti kalau ini memang membahayakan karena disuntik ini misalkan begitu pakai obat ini jadi membahayakan. Ini berdosa. Durhaka ini. Amalan seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak ini? Tapi ada unsur penipuannya. Karena nanti harganya pun beda. Kalau matang sekian, kalau mentah sekian. Direkayasa untuk jadi matang. Padahal sebenarnya mentah. Nah, ini yang enggak bolehnya dalam Islam. Tidak amanah, tidak jujur. Nah, saya kasih gambaran. Jangankan seperti itu. Nabi melarang
rambut putih disemir jadi hitam, dicat jadi hitam. Dengan unsur penipuan. Bagaimana menipunya ini? Dulu itu hamba sahaya kan dijual belikan di pasar. Nah, hamba sahaya yang sudah putih, harganya kan tentu murah karena sudah tua. Kan orang beli hamba sahaya itu diambil tenaganya. Begitu ya. Kalau sudah tua tentu murah. Sudah putih. Lalu Yahudi itu menyemir rambut hamba sahayanya yang sudah putih jadi hitam. Lalu dijual di pasar. Harganya jadi agak mahal kan? Karena memang sudah hitam. Direkayasa jadi hitam. Padahal sebenarnya putih. Sama kan dengan yang tadi? Itu mentah. Tapi direkayasa jadi masak. Harganya di mahal. Nah ini. Ketika terjadi hal seperti itu, Nabi menyatakan tidak boleh ya menyemir rambut dengan hitam. Saya paham seperti itu? Kenapa? Di sini ada upaya dan usaha untuk menipu dan mengelabui pembeli. Jadi we mahal hamba teh da katingalina hidung kene buukna ngorak kene ya. Nah, sekarang gambaran. Kita saja menyemir rambut dengan hitam. Gak apa-apa kan untuk menyenangkan istri, silakan saja. Tapi ketika kita mau melamar, kita mau melamar nih. Kita sudah putih, ya. Semir heula we sampai jadi hitam. Jadi penampilan kita muda, padahal sebenarnya sudah tua. Untuk apa? Mengelabui wanita yang akan kita lamar. Ini penipuan, tidak boleh. Bisa paham seperti itu? Ya, makanya ini sama dengan yang tadi. Yang terlarangnya mengelabui orangnya, nipu nak netemana. Islam mengedepankan kejujuran dan amanah. Ya, cukup begitu? Ya, enggak? Masih ada? Cukup. Gimana? Ya. Beli alpukat. Kan tara beli asak tamah. Taranya dalamun beli asak cilaka ya, gitu kan itu. Nah di sini ada kaidah usul fikih yang Imam Abdul Hakim menyebutkan al-adah muhakkamah. Kalau adahnya seperti itu ya jadi hukum nanti. Beli alpukat mah teu bisa beli alpukat anu asak. No atah gitu seperti itu. Tapi kan itu sudah jadi buah. Memang alpukat mah jadi buah nanti gitu. Ya, memang adahnya begitu. Maka Imam Abdul Hakim menyebut al-adah muhakkamah. Adah itu bisa jadi hukum. Sawo kan gitu. Mulai sawo, tara mulai sawo nu asak, dapat jet atau di bawah ada oke, seperti itu. Ya, maka itu sudah termasuk ya yabdua solahuha ya nyata jadinya tak alpukat teh nyata jadi nanti gitu buah teh atau tuzhia sempurna memang dijualnya dalam keadaan gitu. Cukup begitu? Tes. Tes. Satu lagi Pak, yang tadi. Jadi kalau misalkan rekayasa genetik buat buah gitu kan teknologinya bagus sekarang Pak ya. Bisa mempercepat pertumbuhan. Itu emang jadinya kesimpulannya dibolehkan atau enggak? Iya. Soalnya hasilnya
sama dengan yang matang secara alami dengan yang direkayasa untuk mempercepat gitu. Di sini ada an-niyah yang menentukan hukum. Innamal a'malu binniyah. Niat kita itu apa? Melakukan seperti itu. Mengelabui pembeli atau seperti apa? Itu kembali kepada yang melakukan. Tapi kalau kita punya niat agar lebih besar untung dengan mengelabui yang lain. Ini kembali kepada niat. Jadi boleh dan tidak nanti di sini ditentukan dengan niat pelaku. Kita kan sering lewat di jalan, jeruk harganya 10.000, makai letik setengah gitu. Boleh nggak begitu? Nu kitu nipu teh. Leletikan teh nipu. Kenapa? Si pembeli kan lihat 10.000, woi, ari geus teh setengah kilo 10.000 teh. Dek teu meuli era gitu. Ari meuli teu wani. Nah, ini kan seolah-olah ada unsur penipuan untuk memaksa orang membeli barang kita. Tidak boleh dalam agama. Leletikan gitu. Jadi kembali kepada niat kita itu seperti apa. Ya. Dasar apa hasilnya mah? Siga tadi ngecat rambut. Sarua tina bodas jadi hideung. Nu ieu mah niatna ieu, nu ieu mah niatna ieu, kan jadi beda hukumna ge. Seperti itu. Makanya nanti kembali kepada niat si pelaku. Sekap